Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bang Sentori, kelas A9, Prodi PGSD semester 5. Sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pentingnya minat membaca. Seperti yang kita tahu, minat membaca di Indonesia masih sangat rendah. Hasil survei UNESCO menunjukkan bahwa minat membaca masyarakat paling rendah di ASEAN adalah Indonesia. Sebenarnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001. Artinya dari 1000 penduduk hanya ada 1 orang yang masih memiliki minat membaca yang tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca yaitu 0,45. Minimnya budaya membaca bangsa kita adalah persoalan yang sangat serius. Sayangnya krisis budaya membaca yang dialami bangsa Indonesia saat ini masih belum memperoleh perhatian yang cukup layak. Padahal sepertinya peran budaya baca dalam memperteguh dan memperkembangkan peradaban, watak dan harga diri bangsa sangat besar. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memulihkan atau menumbuhkan minat membaca, yaitu dimulai dengan kemauan dari diri kita sendiri untuk membaca. Seperti pepatah mengatakan, kita bisa karena biasa. Kita membiasakan diri untuk membaca seperti kita lakukan pada kebiasaan lain. Kita bisa membaca koran, majalah, buku, pelajaran, dan untuk membiasakannya. Bisa juga dengan sering mengunjungi perpustakaan dan meminjam buku di perpustakaan. Dari membaca, banyak manfaat yang bisa kita dapat, yaitu kita lebih disiplin dalam mengatur waktu, terutama waktu luang. Waktu luang tersebut dapat memperoleh dengan membaca, kita dapat memperoleh informasi dan menambah wawasan. Kemudian membaca bagi kebanyakan orang pada zaman sekarang ini merupakan kegiatan yang membosankan. Padahal ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca. Tidak sekedar menguatkan sisi intelektual, membaca juga dapat mengasah sisi efektif dan nurani pelajar. Kedewasaan berpikir dan bertindak salah satunya terbentuk dari kebiasaan membaca. Membaca juga merupakan sarana hiburan, terutama jika kita membaca topik-topik yang kita sukai, sehingga dapat memperoleh daya kreativitas dan imajinasi kita. Kemudian secara tidak langsung membaca juga dapat menambah kosakata kita. Bahkan menurut para peneliti, membaca buku atau majalah dapat menunda atau mencegah kehilangan memori, karena sel-sel otak dapat terhubung dan tumbuh. Dengan kata lain, membaca dapat meningkatkan memori otak dan mencegah penyakit yang dapat mengganggu ingatan seseorang. Kemudian membaca bukanlah kebiasaan yang biasa, tetapi hal ini bisa kita biasakan. Menurut Harry Freeman yang mengatakan, "Not very a reader is a leader, but a leader must a leader." Artinya tidak setiap kutu buku adalah pemimpin, namun setiap pemimpin haruslah kutu buku. Jadi apa jadinya negeri kita ini jika pemimpin tidak menjadikan membaca sebagai rutinitas sehari-hari? Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar mencintai membaca, karena membaca adalah hal yang sangat penting untuk masa depan kita dan bangsa kita. Seperti yang dikatakan oleh Milan Kundera, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradabannya, hancurlah buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah. Maka dari itu, untuk menjauhkan bangsa kita dari kemusnahan, mari kita ciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpikir maju. Marilah kita tumbuhkan minat membaca untuk menambah wawasan kita sebagai dunia dan lingkungan sekitar kita. Membaca merupakan hal yang sangat penting bagi kita.
semua, karena dengan membaca kita lebih banyak memperoleh manfaat. Jika kita sudah terbiasa membaca, maka hal tersebut bisa menjadi kebiasaan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Harapan saya, semoga dengan membaca wawasan kita lebih luas dan minat membaca kita semakin lebih meningkat dan bisa menjadi generasi-generasi kedepannya yang lebih suka membaca buku. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.